Dulur kemana-mana jagongan warung VW aku Cak Sopri. Aku Neng Jini. Nah, Neng Jini, ade menyapa dulur-dulur nek kon iki edisi terakhir tahun 2020 roliku. Di episode terakhir ini memang genting ya Cak ya. Kita kadang-kadang mikir kayak aduh sak tahun iki aku lapo ae ngono lho. Terus dipikir dilakoni wae. Tapi kan wis lewat, makanya wis lewat. Terus saiki mikirno penyesalan yang terjadi. Yo, tahun depan kate lapo ngono lho. Urip lah abot ngono. Mikirno urip. Nah, tak lakoni ning mergo lek aku jenenge resolusi kuwi, yo wis gak jaman dhisik ternyata gak dadi-dadi. Gak dadi-dadi. 10 ngono sing kelakon loro iso apik. Ini tuh ada sebuah profesi yang mana dia itu kerjaannya itu meng-coach, melatih atau membimbing, membina, mendandani wong. Iya. Lah kuwi jenenge mikirnya urip. Ya ngono. Lah ngono ya. Iya. Jadi anak khusus wong sing kerjaannya jadi coaching supaya wong misalkan ada masalah dipecah ning ngene iki utawa kamu lek pengen memperbaiki uripmu, kowe melakukan ABC. Menggurui lho kuwi. Ayo, tapi kadang-kadang kan sing diperkuat iku mentale, duduk dikandani kowe kudu ngono, ora. Jadi memfasilitasi, nemokno apa sing potensimu kuwi. Nah, penasaran ya apa ceritanya dulur? Tonton wae. Most people spend time planning a weekend getaway than they do planning their life. A lot of us, me included, put some limitations on ourselves. We're never too old for our dream. When we have these longings, we have these desires, we shove it down. Why not now and why not you? Hello, my dear. How are you? A life coach really focuses on really asking on where you are and where you want to be. Tapping into what is your passion, what is your purpose, what are your dreams, what are your goals that you want to ignite for yourself. Because when you are in the frame of your life, you're not able to see it for yourself. My coaching sessions I do via Zoom, and I am starting back to go in person. I work with men and women ranging in their late 20s to up to 60 years old. Oh my gosh, hello! Oh my God. I love to work with clients who are really struggling with feeling stuck. They're going through the motions of life, and there's something internal that is stopping them to tap into their potential. I have lessons that I take them through in a systematic way because there's an art and science of creating transformation in our lives. Yeah, lesson 12, right? I have clients who have different religious beliefs. You know, there's scripture that talks about Jesus actually. All the scriptures and all the teachings that are in all of the religious books have deep meaning. So it's extracting that and helping them to apply it towards their life. I started working with you and tapping into this power. I do my monthly workshop. It's called the Vision Workshop, Power of Vision, and really helping clients or prospective attendees to get clear on their path of life. I'm going to ask a question. If you all were living from a vision and nothing was going to get in the way for you all, what would be happening in your life right now? I've been in the process of writing a book for a long time, and there's a lot of challenges that come with being a writer. I'm a consultant professionally, but it's always that thing that, you know, ideally I'd like to finish this and then all those other things get in the way, and then, you know, 3 months go by. What the workshop is doing is helping people to identify an area of their life where they might be having a challenge. We so often get caught up comparing ourselves, I guess is my point. Yes. It's all very inspirational on a certain level, but at the same time, you end up comparing yourself, and I think that can be a thief of living your, Right, the comparison does come up and it shrinks us. Like, oh my gosh, mine is not big enough, mine is not great enough, right? But then we want to go back to saying, what is it that I want? Lean more to that question. As a life coach, we are always growing and learning. And to be a coach that is authentic and transparent is really sharing with them where I am struggling, where may I have got derailed. The way I kept shoving it down was I was taking care of everybody. I made such an important decision for myself, and I thank myself every day for that.
that I didn't let fear get in the way. Mari kita nanti ana cerita sing menarik nggih ngakhiri tahun 2022 dulur bar sing siji iki. Sampeyan nonton ya apa? Kuwi lho Ning. Bayangke. Imajinasi wong sugih itu mbakne yo ngene lho kapal pesiar ngene lho. Gedene sak arat-arat. Lah yo mbok kuwi koyo opo? Sopo sing duwe? Bal-balan bae nang. Lah mungkin iso bal-balan iso tinggi poli. Tapi memang diparkir nek ngene iki, mang liyane paling gede sing diparkir nek daerah Wharf kene iki daerah senenge Wharf daerah Nyarning ngene ya. Cek motivasi Anda sekalian untuk beli kapal ya. Paling tidak yo iso ndelok sik ya dulur ya. Nah, dulur ngomong-ngomong soal impian. Ini impian untuk tinggal di Amerika Serikat itu memang jadi daya tarik ya bagi sebagian orang ya, Cak ya. Meskipun kami kemarin ono daftar mono negara sing jadi tujuan imigran utama Indonesia ke Amerika mungkin menempati urutan kelima nggak salah. Karena Eropa di sini negara Eropa orang. Tapi tetep aja Amerika mergo dianggap kaya ono istilah American Dream. Negara maju. Negara maju ngasih kesempatan apa lek gelem usaha. Ya, itu jadi salah satu daya tarik buat orang-orang dimanapun, termasuk Indonesia yang pengen dapat kesempatan untuk tinggal di Amerika Serikat. Nah, di Amerika itu ono sing jenenge sistem lotre. Lotre, jadi lotre green card, lotre kartu hijau, izin tetap di Amerika dulur. Kuwi Indonesia termasuk oleh jatah jian. Nah, Indonesia termasuk sing entuk terus mergo dianggap wong nang Amerika sing berimigrasi nang Amerika iki jek kurang mergo ya adoh ning. Nah, ini kita mau lihat cerita-cerita diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat lewat lotre green card itu. Tonton dulur. Hai, nama saya Agnes, saya dari Padang. Saya datang ke Amerika itu melalui visa diversity visa atau bisa dibilang green card lotre. Berawal dari iseng mendaftar untuk lotre visa, Agnes kini resmi miliki izin tinggal tetap alias green card di Amerika Serikat. Pemegang green card di AS memiliki izin tinggal dan bekerja dan opsi naturalisasi kewarganegaraan dalam beberapa tahun. Lantas, apakah itu green card lottery? Oke, jadi cara berimigrasi ke Amerika itu kan cukup banyak ya, sebetulnya ada lebih dari 50 cara untuk mendapatkan green card gitu. Bahkan jumlahnya berapa pun saya nggak tahu pasti. Dan green card lottery itu salah satunya. Kini hampir setiap tahun pemerintah Amerika Serikat menerima kuota 55.000 warga negara asing untuk menerima kartu hijau di jalur visa yang resminya diberi nama visa keberagaman ini. Visa ini dibentuk sejak tahun 1990 bertujuan untuk mempromosikan keberagaman budaya dan ras di AS. Mungkin ya karena bangsa ini kan bangsa imigran. Jadi mungkin karena sejarah seperti itu, jadi dari setiap benua dialokasikanlah tempat, oke, boleh ikut diversity lotre. Agnes kini bekerja sebagai asisten dokter gigi di kota New York. Keputusannya tinggal di AS bukan perkara mudah. Saya nggak nyelesain kuliah dulu gitu. Kuliah juga masih koasnya tuh masih belum selesai gitu. Karena kalau begitu dapat, kita tuh juga dikasih batasan kita harus sampai ke Amerika dalam jangka waktu sekian gitu. Kalau enggak ya kita gugur, hangus gitu. Pada 2017, insiden teror di Manhattan, New York memicu presiden saat itu, Donald Trump, untuk menggagas penghentian program visa keberagaman. Sang pelaku, Saifullah Saipov, menabrakkan truknya dan menewaskan 8 orang. Saifullah diketahui berasal dari Uzbekistan yang masuk ke AS via jalur lotre. Wacana ini sebelumnya telah bergulir di tubuh Partai Republik. We must protect our borders. We must ensure that individuals entering our country are not coming to do harm to our people, and we must move to a merit-based system of immigration. Di bawah kepemimpinan Joe Biden dari Partai Demokrat, program visa keberagaman AS kembali berlanjut. Praktisi imigrasi pun menilai program ini masih akan berlangsung dalam jangka panjang, meski isu imigrasi kerap menjadi isu politik panas. Banyak sekali perubahan-perubahan yang pernah diwacanakan atau bahkan dilempar sebagai isu panas ke media dari administrasi yang lalu, di mana sebetulnya hal itu secara struktural tidak mungkin dilakukan karena harus melewati House dan Senat. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya, kalau misalkan betul ini akan ditiadakan. Kalau menurut saya itu masih jauh. Pendaftaran lotre green card mensyaratkan lulusan SMA dan berasal dari negara yang belum banyak representasi di Amerika, termasuk Indonesia. Dari New York,
Randy Wicaksana, VOA. Ya kuwi jenenge bejo ning ya. Oh, Tapi enggak jangan dipikirkan nek wis entuk lo terus nek kene di Uripe ngangkang-ngangkang. urip gampang terus sampean awal-awalnya dibantu ya ning ya. Mungkin digolekne mungkin penggawean juga di anak lembaga sing membimbing, tapi baru ku yo biasanya 6 bulan atau 3 bulan dilepas golek dhewe sampe nek nyambut gawe yo nyambut gawe temen dhewe. yo iso berhasil lek ora yo iso mbambung nek dalan juga lek ra nyambut gawe gitu ya. Ya, itu namanya roda kehidupan. Nah, Dulur. Ya. Habis ini kita punya cerita-cerita lain soal menyambut tahun baru tapi sakwise sing Siji iki. Nah, dulu ada sana nggon wharf utawa wharf itu wis saya kok wharf memberikan itu angel. Iya, heeh. Kayak kota atau pemukiman atau apa lah jenis pusat sesuatu di nggon pinggir kali atau Desa nelayan ngono lho. Desa nelayan ngono ya, jeneng intine Biyen ya. niku ono wong dodolan panganan seafood sate laut nang kono. Saya sebagian sih ono nih, Ya. sebagian digusur. Ya, sekarang sudah digentrifikasi jadi api, ono apartemen, restoran larang, kabeh nang kene, wong-wong mlaku-mlaku nang kene. Iya. Kabeh jadi larang. Ya pendisik padahal kayak jen buang anak kene iku dulur. Dadi wong rene iki rada wedi, mergo jare bahaya. Ya. Wah, saiki sembarang-barang larang kabeh termasuk Nah, pemukiman larang. bayangno iki, tempat iki ae bisa berubah, Cak. Masa urip sampean gak iso berubah. Kudu kalau sampean tetep stuck atau Tertahan. tertahan tahun 60-an nasib sampean Maju sing dulu. ngono kuwi wae ya jenenge ora niat urip wis temotake ya luwih urip sing luwih apik. Nah, membuat hidup lebih baik itu bisa dengan membantu orang ya, Cak ya. Salah satunya ini contohnya juga ada diaspora Indonesia di Sacramento, California. Iku merajut topi, Wih. tapi dibagekno. Oh, tak pikir merajut perasaan. Merajut Gitu ya? cinta. Oh, cintaku rasa dibagi. Iya. Oh, lah sing lek ngono ki iso merajut tenanan ki iso ya. Iya. Ingin bantu wong-wong sing nang Indonesia juga ya. Nang negara lain nang Ukraina termasuk nang Haiti juga pengungsi kuwi dibantu karo hasilnya iki nih. Tak Dulur. So, ini topi-topi yang untuk Meksiko yang fleece. Ada ratusan topi rajutan yang dibuat Vera Fuad untuk disumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan di Meksiko, Guatemala, dan Ukraina. Aktivitas sosial yang digagas diaspora Indonesia di Sacramento, California ini sudah beberapa tahun dijalaninya. Kalau kita mendapat foto-foto anak-anak yang memakai hats kita itu ya, mereka senang, kita juga senang. Jadinya kita lebih semangat lagi untuk membuat. Dan ia tidak sendiri. Bersama beberapa diaspora lain yang awalnya belajar merajut dari Vera, tahun ini mereka juga membuat bantal berbentuk boneka hewan dan selimut bayi untuk dikirim ke Haiti. Anita Raharja yang awalnya hanya mau belajar membuat topi untuk cucunya, kini bersemangat meluangkan waktu dan tenaganya untuk merajut. Karena Vera begitu sabar dan mau membagikan talentanya untuk kita, sehingga saya juga sangat terinspirasi dengan kelas-kelas yang Vera adakan. Tak berbeda dengan Felicia Sentosa yang mengaku senang ikut terlibat dalam proyek yang mempunyai tujuan baik ini. Menurut saya itu merupakan suatu amalan bagi ajaran cinta kasih Yesus. Jadi kita ingin mengamalkan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita. Topi-topi lucu ini juga membantu memberi kehangatan kepada bayi-bayi prematur yang ada di unit perawatan intensif bayi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. 60% bayi yang dirawat di RSCM adalah bayi prematur sehingga kebutuhan topi cukup tinggi. Dr. Rosalina Roslani adalah dokter yang menerima 100 topi buatan diaspora Indonesia di Sacramento ini. Nah, maksudnya adalah membantu bayi tersebut untuk menjaga termoregulasi. Jadi menjaga suhunya supaya dia bisa melakukan termoregulasi dengan baik. Selain itu tentu juga rasa senang ya. Senang dari ibu melihat bayinya lucu. Kan ibu-ibu ini biasanya kalau melahirkan bayi prematur ataupun bayi sakit stres. Melalui aktivitas pelayanannya ini, Vera ingin mengajak semua orang untuk ikut melayani dan mementingkan sesama. Pelayanan saya, motonya selalu sharing is caring. Jadi tiap sekali saya share dengan hasil-hasil handmade kami, itu memberikan suatu kebahagiaan
kebahagiaan, happiness, joy yang betul-betul tidak bisa dibeli dengan uang. Dari Sacramento, California, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, Dan misalnya sampean merajut perasaan, duduk. Perasaan wis bening-bening dirajut malah budek malah nggak kuat. Tapi intinya itu jangan menyerah dulu. Pelajarannya itu ngono. Belajar merajut topi itu nggak gampang. Merajut perasaan dan merajut cinta itu nggak gampang. Itu proses yang kadang-kadang berdarah-darah. Sing korban perasaan dan sebagainya itu iso nangis gugluk perang dino tapi hasilnya enggak lho Ning. Iki ngomong nopo sakjane sampean iki. Hasilnya prosesnya dinikmati Ning. Hasilnya itu pasti akan memuaskan. Amin. Nah, dulu habis ini sebagai resolusi tahun depan kita belajar bahasa Inggris lan tak jaga neko-neko tapi sak sing siji iki. Lur, tapi wis sampean piye tahun mendekati akhir tahun iki piye? Sedih, seneng? Enggak, biasa. Tengah-tengah. Seperti yang tadi sampean sampaikan bahwa kehidupan ya berjalan kayak ngene. Berputar ya Ning. Iya, ngalir ae. Kehidupan iki emang ya angel tapi enggak ada pilihan sampean dirane ceprot nek donya kan Lur. Iya. Sampean ya kudu nglakoni artine arep balik nyanti nek ra iso ya to. Iya, yang penting memberikan yang terbaik, hasilnya ya kok ditonton. Terbaik untuk awakmu sampean dhewe, untuk dulur-dulur, untuk keluarga, untuk lingkungan. Terus ya ini lah manusia peran-perannya itu seperti itu Ning ya. Tapi nek enggak perlu kabeh juga. Jadi yang penting sing rasa-rasen ya gak apa-apa. Memang aneh ngono kuwi Ning. Selalu ana masyarakate ono sing wong sing 10% sing males, sing ra gelem kerja, sing nganggur terus kuwi enak namanya free rider. Jadi wong sing hanya piye menjadi penumpang bebas. Ngono juga. Penumpang bebas apa free rider kuwi. Sangar ngono sampean bahasa Inggris. Nah, dulur, resolusi tahun depan belajar bahasa Inggris dalam English in a Minute. Welcome to English in a Minute. You probably enjoy listening to music. You might even enjoy playing music. But what does this mean? Face the music. Anna? Anna, is that you? Why are you hiding? Shh. I'm hiding from Ashley. Why? You know her favorite plant? I forgot to water it while she was away. Oh, that's dead. It's time you faced the music and told her. Yeah, Anna, it's time to face the music. This expression means to accept the results of your actions, even if the results are unpleasant. In Anna's case, it means to accept responsibility for killing my favorite plant. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Akeh cara dilakoni nggo nyelundupno kokain nang bandara Lur. Nang bandara Columbia, wong wedok loro iki ketangkep polisi merga nyelundupno kokain barek ndelikno nang jerone rambut tambahan. Konangane pas awake dipindai, ketok ana barang bendol-bendol nok rambute. Pas diperiksa ternyata isine kokain sing total abote 1,95 kg. Terang ae, mereka batal mabur nang Madrid, Spanyol merga kudu urusan ambek polisi Lur. Apa ben dikira sampo siapa kae ngono ta Lur? Saiki sampean tak jak nonton pemecahan rekor nang Guinness World Record sasi November sing temane super skills. Liberty Barros sing umure 14 tahun iki mecahno rekor mlayu ambek awake ditekuk. Dekne mlayu 20 meter saksuwene 22 detik. Awale dekne niru gayane penyanyi Rihanna nang TV. Ternyata iso lan kaget kok awake iso ditekak-tekuk koyo karet. Mungkin mbokne dhisik nyedam pulut nangka iki Lir. Liya meneh sing dipamerno Maryam Emazi Olajuwon. Dekne kasil mecahno rekor ngubengno 20 hula hoop bareng-bareng nang bangkeane ambek nganggo kegrang. Durung marem, Emazi rencanane arep nambah jumlah hula hoop lan egrange luwih dhuwur nang ajang Guinness World Record taun ngarep. Iki latihane ngiteri beras karo mlaku nak ndure pager Lir.
Tapi ya Cak ya, resolusine uripku iku apa jenenge tambah sugih, tambah pinter, tambah ayu. Kabeh tambah ngono. Heeh. Sing dikurangi apa? Sing dikurangnya ya utang utawa kemalasan, terus nyambat, nesu, mengeluh. Jangan sampai jadi pengeluh profesional ini dulu ya. Ada orang sing ngeluh terus ya ono. Jadi ono sing dikurangi harus tambahin ning. Timbang lah wong Jawa uripe urip sak madya. Dadi guyu aja ya terlalu seneng aja terlalu guyune tertawa terbahak-bahak. Kemekelen lek sedih aja terus nangis koyo guru-guru sampai koyo dunia itu terasa hilang wis urip wis renek liyane, pengen termiskin atau paling sengsara sak donya. Ya, tapi ya sak madya iku seimbangnya ya. Iku sing angel. Nah, Dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean dalam edisi akhir tahun ya, Cak ya. Akhir tahun. Nah, lek misalnya sampean duwe pertanyaan, duwe saran, pengen tahu cerita apa sing ono ning Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com atau Facebook kata kunci warung VO itu ku Wolf atau ke Wolf DC aku Cak Supri. Aku ning Jini, ning buri kamera ono ning Ana. Nyun pamit dulu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.